Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini akan menjelaskan pembelajaran biologi kelas 11 SMA tentang struktur dan fungsi sel pada sistem koordinasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Sonia sebagai editor dan presenter kedua, dan teman saya Saskia sebagai presenter pertama. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke bagian materi. Untuk materi A dan materi B akan dijelaskan oleh presenter pertama. Untuk materi C dan D akan dijelaskan oleh presenter kedua. Bab 3. Struktur dan fungsi sel pada sistem koordinasi manusia. A. Sistem saraf manusia. Sistem saraf adalah sistem komplik yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, mata, telinga, organ-organ lainnya, dan semua saraf yang berhubungan dengan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh manusia. Sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang berhubungan saraf pusat ke seluruh tubuh. Saraf pusat 1. Otak. Otak adalah mesin pengendalian utama dari segala fungsi tubuh. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terbagi dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagaimana? Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Nomor 2, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang sama dengan otak. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari sumsum susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung berhubungan ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lainnya dari tubuh, memerintahkan otak untuk bergerak. Nomor 3, sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang mengantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf somatik. Saraf somatik berfungsi mengatur gerakannya yang disadari. Nomor 2, sistem saraf ontom. Sistem saraf ontom adalah sistem kontrol yang bertindak secara tidak sadar dan mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung, pencernaan, laju pernapasan, respons puls, kencing, dan gairah seksual. B. Sistem endokrin atau hormon manusia. Sistem endokrin. Kelenjar endokrin yang disebut juga sebagai kelenjar muntu karena bermula sebagai langsung ke dalam pembuluh darah ini akan mengekskresikan senyawa protein atau senyawa steroid dalam bentuk getah yang disebut hormon. Hormon sama dengan sistem saraf amatlah penting dalam mengatur pertumbuhan, keseimbangan internal, reproduksi, bahkan tingkah laku manusia.
Kelenjar dalam sistem endokrin. Ada beberapa kelenjar dalam sistem endokrin yang terbagi berdasarkan letaknya, yaitu yang satu, kelenjar hipotesis, terletak di dalam otak besar. Kelenjar satu ini ialah yang terbesar dan dapat memengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipotesis terbagi menjadi 3 lobus. Yang pertama, lobus interior, 2, intermedia, 3, lobus posterior. 2. Kelenjar trioid atau gondok terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar trioid menghasilkan 3 hormon, yaitu A. Tridoksin untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan mematangkan seks. B. Trion untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. C. Kalsium untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Nomor 3. Kelenjar paratrioid atau anak gondok terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratrioid menghasilkan 1 hormon, yaitu parathormon untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Bagaimana kondisi tubuh kalian hari ini? Apakah kalian dapat merasakan suhu lingkungan saat ini? Setiap hari kita melakukan aktivitas yang tanpa kita sadari, kita terkontrol oleh sistem koordinasi kita. Pada saat temperatur udara di sekitar kita meningkat, udara terasa panas, kita merasa gerah, kemudian kita berkeringat. Tangan kita secara otomatis mengambil apa saja yang dapat berfungsi sebagai kipas. Jika kulit terasa gatal, tangan langsung menggaruk kulit yang gatal tersebut. Bayangkan, seandainya bagian-bagian tubuh kita tidak bekerja dengan harmonis dan sinergis, seperti yang diceritakan di atas. Pernahkah kalian sadari, ketika kita dapat mencium aroma yang harum, kita bisa mendengar suara yang kecil sampai suara yang keras. Kita bisa merasakan berbagai jenis makanan dengan variasi yang berbeda. Tanpa kita sadari, semua diatur oleh sistem indera pada tubuh kita. Nah, untuk memahami bagaimana struktur indera dan gangguannya, simak penjelasan berikut ini. C. Sistem indera manusia. Sistem indera manusia merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor atau penerima rangsang. Alat indera merupakan reseptor yang peka terhadap perubahan lingkungan dan rangsangan. Setiap reseptor hanya menerima jenis perubahan lingkungan dalam bentuk rangsangan tertentu. Oleh karena itu, reseptor diberi nama menurut jenis rangsangan yang diterimanya, yaitu sebagai berikut. Fotoreseptor, penerima rangsang cahaya; kemoreseptor, penerima rangsang zat kimia; mekanoreseptor, menerima rangsang fisik, misalnya sentuhan; audioreseptor, penerima rangsang suara; kemudian yang terakhir, termoreseptor, penerima rangsang panas atau temperatur. A. Indera penglihatan. Mata merupakan indera penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Mata manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bola mata, tulang orbita, dan alat penunjang atau tambahan. Bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu 1. Sklera atau tunika fibrosa, yaitu merupakan lapisan terluar dari bola mata yang berwarna putih dan tidak bening.
Nah, fungsinya untuk mempertahankan bentuk mata dan melindungi bagian-bagian dalam bola mata. 2. Koroid atau tunika vasculosa merupakan lapisan tengah yang berwarna gelap yang banyak mengandung pembuluh darah dan pigmen. Fungsinya untuk mencegah pemantulan cahaya yang masuk ke dalam bola mata dan mensuplai nutrisi bagi mata, berupa kebutuhan makanan dan oksigen, serta pigmen bagi retina mata, sehingga mampu menyerap refleksi cahaya pada mata. Kemudian yang ketiga ada retina atau tunika nervosa, lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel reseptor cahaya. Ada 2 macam sel reseptor, yaitu yang pertama ada sel kerucut atau konus, peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan warna. Fungsinya menangkap warna. Sel konus terdiri dari sel yang peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Sel konus mengandung senyawa iodopsin berupa retinin untuk melihat saat terang. B. Sel batang atau basil peka terhadap intensitas cahaya lemah dan tidak peka terhadap warna. Sel basil menghasilkan rhodopsin berupa retinin dan opsin untuk melihat pada saat gelap. B. Indera pembau. Hidung merupakan indera pembau yang menerima rangsangan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori dan terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau odoran. Daerah yang sensitif terhadap rasa bau terletak di bagian atap rongga hidung, di mana terdapat 2 jenis sel, yaitu sel penyokong berupa sel-sel epitel dan sel-sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel saraf. Nah, adapun urutan jalan rangsangan indera pembau ke otak, yaitu bau masuk ke hidung bersama udara inspirasi dan akan diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung, lalu reseptor mengirim impuls ke saraf olfaktori untuk diinterpretasikan menjadi bau. C. Indera pengecap. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap yang biasa dikenal dengan kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah, dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang larut dalam air liur. Indera pengecap terdapat pada lidah. Permukaan lidah bersifat kasar karena memiliki tonjolan-tonjolan yang disebut dengan papila. Kemudian yang D ada indera peraba, yaitu kulit. Kulit berfungsi sebagai indera peraba yang biasa dikenal dengan mekanoreseptor atau tangoreseptor. Kulit memiliki reseptor. Reseptor kulit terdiri dari korpus-korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. 1. Reseptor ujung saraf tanpa selaput terletak pada lapisan epidermis, merasakan sakit atau nyeri. 2. Reseptor ujung rambut terletak di sekitar folikel rambut, merasakan gerakan rambut. 3. Ujung saraf Pacini, yaitu merasakan tekanan kuat. 4. Ujung saraf Ruffini, merasakan panas. 5. Ujung saraf Krauss, merasakan dingin. 6. Ujung saraf Meissner, merasakan sentuhan. Serta 7. Diskus Merkel terletak pada lapisan epidermis, merasakan sentuhan tekanan ringan dan sakit atau nyeri. E. Indera pendengaran. Telinga merupakan indera pendengaran atau fonoreseptor dan sebagai pendeteksi keseimbangan atau equilibrium. Telinga menerima rangsangan berupa getaran sehingga disebut fonoreseptor. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ kortik pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Telinga
berfungsi untuk menerima gelombang suara. Nah, gelombang suara sendiri merupakan suatu perubahan penekanan dan peregangan dari molekul udara yang disebabkan oleh bergetarnya suatu benda. Kerasnya suara bergantung pada besarnya getaran atau yang disebut dengan amplitudo, dan tinggi nada suara bergantung pada frekuensi atau getaran per detik dari suatu gelombang. D. Gangguan pada sistem indera. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh tubuh tidak terlepas dari kontrol sistem koordinasi. Adanya pola hidup yang tidak sesuai dapat mengakibatkan terjadinya gangguan atau kelainan pada sistem tubuh, salah satunya sistem indera tubuh kita. A. Gangguan atau kelainan penglihatan atau mata. Indera penglihatan dapat mengalami gangguan atau kelainan. Beberapa cacat mata diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Miopi atau rabun dekat, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cekung dan bola mata terlalu panjang. 2. Hipermetropi atau rabun jauh, yaitu cacat mata karena lensa terlalu cembung dan bola mata terlalu pendek atau pipih, sehingga bayangan jatuh di belakang bola mata. Hal ini dapat dibantu dengan lensa cembung. Nah, kemudian yang ketiga ada astigmatisme, yaitu kecembungan kornea tidak merata, sehingga bayangan kabur atau bayangan jatuh di atas retina. Yang keempat, ada presbiopi, adalah mata tua yang lensa matanya tidak teratur atau kurang elastis. Akibatnya, ketika melihat jarak dekat maupun jarak jauh, bayangan terbentuk tidak jelas. B. Gangguan atau kelainan indera pembau atau yang terjadi pada hidung. 1. Hiposmia, yaitu indera penciuman kurang mampu mencium bau. 2. Hiperosmia, yaitu lebih peka terhadap bau-bauan. 3. Sinutisis, yaitu radang tulang tengkorak di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. 4. Polip, yaitu pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan mengeluarkan banyak cairan. Kemudian yang C, gangguan atau kelainan pada indera pengecap atau lidah. Yang pertama, hypogeusia, yaitu penurunan kemampuan untuk mengidentifikasi rasa manis, asam, pahit, dan asin. 2. Dysgeusia, yaitu suatu kondisi di mana lidah merasakan rasa busuk, asin, sensasi rasa tengik, atau logam yang bertahan dalam mulut. D. Gangguan atau kelainan pada indera peraba atau kulit. 1. Luka bakar disebabkan oleh panas, listrik, dan zat-zat kimia. 2. Jerawat disebabkan peradangan kelenjar sebasea. Banyak terjadi di daerah wajah, leher, dada, dan punggung. 3. Dermatitis, yaitu peradangan pada permukaan kulit, ditandai dengan gatal-gatal merah, bengkak, melepuh, bahkan berair. E. Gangguan kelainan pada indera pendengaran atau telinga. 1. Tuli konduktif adalah gangguan penerimaan suara ke dalam koklea akibat kotoran atau nanah yang memenuhi telinga bagian tengah. 2. Tuli saraf adalah akibat tuli yang terjadi akibat kerusakan pada koklea, organ korti, atau saraf pendengaran. 3. Otitis media, yaitu radang yang disebabkan oleh peradangan pada tenggorokan karena adanya saluran eustasius yang menghubungkan keduanya. 4. Motion sickness atau mabuk perjalanan disebabkan oleh gangguan pada fungsi vestibula atau keseimbangan karena rangsangan secara terus-menerus oleh gerakan-gerakan selama perjalanan.
Baik, jadi itulah tadi penjelasan dari kami berdua. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.